Karimun Jawa menggeliat dalam label wisata. Tapi, tahukah kamu bahwa kawasan dengan luas 1.500 hektar daratan dan 110.000 hektar perairan ini berstatus taman nasional? Kami menemukan surga-surga kecil di tepian Pulau Karimun Jawa. Beberapa pantai tersebut memang terlahir cantik, namun ada pula yang lahir dari ketidaksempurnaan. Pantai Bobi misalnya. Pantai Bobi awalnya hanyalah pesisir laut penuh pepohonan dan sampah. Seorang warga lokal bernama Pak Sumadi alias Bobi berinisiatif membersihkan pantai tersebut. Abrasi yang tiap tahun menerpa berimbas pada luas pasir yang terus bertambah. Beginilah jadinya Pantai Bobi sekarang, salah satu andalan wisata Karimun Jawa. Pantai bersih, fasilitas lengkap, laut dangkal, dan hamparan pasir yang luas. Di balik pantai yang cantik, ada Pak Bobi dan beberapa masyarakat setempat yang sehari-hari mengurus Pantai Bobi. Tangan-tangan mereka lah yang paling tekun menyingkirkan sampah yang berserakan. Di musim baratan, sampah berbondong-bondong turun dari bukit. Sebaliknya, di musim timuran, sampah datang dari laut. Sebagai daftar pantai andalan Karimun Jawa, Pantai Bobi tidak sendirian. Pantai Ujung Gelam di ujung tenggara Pulau Karimun adalah tempat terbaik untuk menikmati matahari tenggelam. Pasir bersih, fasilitas lengkap, dan terutama pohon kelapa miring yang menjadi ikon daya tarik wisata di Pantai Ujung Gelam. Padang Lamun, ekosistem khas laut dangkal yang ditumbuhi lamun. Kadang bedanya ya kadang ini ada bulu-bulunya kecil di atas bulunya. Lamun bermanfaat sebagai filter racun, habitat bagi ikan-ikan kecil, dan stabilisasi sedimen. Sayangnya, ekosistem lamun di Taman Nasional Karimun Jawa dihadang ancaman dari aktivitas hulu atau daratan, aktivitas pemukiman, hingga dampak dari transportasi laut. Dari pantai, perjalanan kami berlanjut menyusuri lautan, menuju pulau-pulau kecil dengan hamparan terumbu karang di sekitarnya. Hari ini kita akan melakukan pengamatan ekosistem terumbu karang di dua lokasi, yaitu di Gosong Cemara sama di zona pemanfaatan dan kecil. Kemudian dilanjutkan ke SA. Jangan lupa ya, keselamatan yang utama. Ya, itu yang utama ya. Sebelum kita mengawali kegiatan pada pagi hari ini sampai sore nanti, marilah kita berdoa menurut agama dan budayanya masing-masing. Doa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Mata kami dimanjakan dengan pemandangan bawah laut super cantik di Pulau Menjangan Kecil, Pulau Menjangan Besar, Gosong Cemara Besar, dan Pulau Cemara Kecil.
Tak hanya cantik, terumbu karang juga menjadi penahan gelombang bagi daerah pesisir. Penangkapan ikan dengan cara-cara yang tidak ramah lingkungan seperti pengobongan dan apotase membuat terumbu karang rentan rusak. Kemudian ancaman yang terbesar yang sekarang ini, kalau alam yaitu adalah alam ya, yang lain itu adalah pemanasan global sama muson barat. Ketika muson barat angin cukup besar, karang itu bisa balik. Tuh, bisa balik dia. Karena kalau terlalu coba lihat nanti ada karang balik-balik ini karena faktor dari alam. Karena terbiasa diberi makanan seperti remahan roti oleh wisatawan, ikan-ikan kecil langsung mengelilingi, begitu badan kami terjun ke lautan. Ketika adanya wisatawan yang masuk terlalu banyak, namanya orang, kecerobohan, keteledoran wisatawan, sedikit banyak berimbas kepada alam juga. Salah satu contohnya dengan ketidaksengajaan seperti menyenggol karang atau hal apapun. Kemudian penggunaan sunblock ketika snorkeling sedikit banyak juga berpengaruh pada terumbu karang. Seperti itu. Dari 6 spesies penyu yang ada di Indonesia, 4 diantaranya menghuni Taman Nasional Karimun Jawa, yaitu penyu hijau, penyu sisik, penyu lekang, dan penyu belimbing. Karapas, daging, dan telur penyu menjadi incaran perburuan, baik untuk dikonsumsi langsung maupun diperjualbelikan. Meskipun penyu betina dapat menetaskan 50-150 telur tiap 2-4 tahun sekali, menurut KKP, tingkat keberhasilan hidup penyu sampai usia dewasa sangat rendah. Para ahli mengatakan bahwa hanya sekitar 1-2% saja dari jumlah telur yang dihasilkan. Untuk mengantisipasi permasalahan yang muncul di habitat alami, didirikan penetasan semi alami penyu di Taman Nasional Karimun Jawa. Pihak Taman Nasional berupaya menekan perburuan dengan menawarkan imbalan bagi nelayan yang mau menyerahkan telur penyu yang ditemukan. Besar imbalan sesuai jarak pulau ditemukannya telur ke SPTN 2 Karimun, tempat telur diserahkan. Telur-telur penyu dari nelayan dipindahkan pengeramannya ke penetasan semi alami. Media yang digunakan berupa ember berisi pasir. Tanggal telur tiba di lokasi dan tanggal menetas dicatat dengan rapi untuk mengetahui perkembangannya. Penetasan semi alami penyu ini terbukti berdampak besar pada konservasi penyu. Menurut laporan dari Mutakin pada 2019, diketahui keberhasilan penetasan penyu sisik di lokasi tersebut mencapai 72,4%. Melintasi tanah sebelah, kami menjejakkan kaki di trekking mangrove Pulau Pemujan. Asri, teduh, dan lembab merupakan kesan yang kami tangkap ketika kami turun ke perairan untuk menanam mangrove. Ada 24 jenis mangrove sejati dan 17 jenis mangrove ikutan tumbuh di kawasan ini. Berkenalanlah dengan Soneratia ovata atau lebih dikenal dengan nama lokal pedada. Spesies ini merupakan endemik Pulau Karimun Jawa. Untuk kondisinya sendiri saat ini masih tutupannya masih cukup baik. Mangrove yang kita kelola, alhamdulillah juga kami juga mengelola objek daya tarik wisata alam berupa trekking mangrove yang peminatnya juga cukup banyak dari wisatawan yang ingin melihat keindahan hutan mangrove yang ada di Taman Nasional Karimun Jawa ini. Oke, yang jelas setelah adanya Taman Nasional, kita banyak sekali konflik-konflik dengan masyarakat, khususnya dengan perairan maupun hutan dataran rendah dan hutan mangrove. Mereka berasumsi bahwa keberadaan Taman Nasional hanya melarang masyarakat tidak diperbolehkan untuk beraktivitas berlebihan. Tapi setelah kita berikan penyadar tahuan, pemahaman bahwa
keberadaan Taman Nasional ini adalah untuk kesejahteraan masyarakat, dan masyarakat bisa memanfaatkan kawasan-kawasan, tempat-tempat yang ada di Taman Nasional Karimun Jawa. Contohnya dulu belum ada wisata, kemudian sekarang sudah ada mulai wisata. Mereka bisa memanfaatkan kawasan wisata khususnya di zona pemanfaatan pariwisata untuk melakukan kegiatan wisata, dan bahkan itu bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar kawasan Taman Nasional Karimun Jawa. Sebagai wisata, kawasan mangrove ini dilingkari oleh jalur trekking sepanjang 1,3 km. Papan-papan informasi tentang jenis mangrove maupun satwa di ekosistem tersebut tersebar di sepanjang jalur. Gardu pandang 3 tingkat di tengah rute jalur memfasilitasi wisatawan untuk melihat lanskap secara luas dan dapat pula menjadi area birdwatching burung migran. Panggung terbuka di sebelah gardu kerap digunakan untuk panggung budaya. Melengkapi apa yang diobservasi di lapangan, kami berdiskusi dengan masyarakat dan pihak Taman Nasional. Jadi awal muasal adanya Balai Taman Nasional ya, kalau nggak salah itu sekitar tahun 96, 97, dan ketika itu masyarakat kita tidak begitu, mungkin bisa dikatakan kurang peduli dengan konservasi lingkungan. Mereka hanya memberikan hasil tangkap tanpa mengindahkan yang namanya lingkungan, kerusakan yang disebabkan dari alat tangkap itu sendiri. Tapi ketika ada BTN, mungkin yang namanya sebuah perjuangan atau mungkin suatu hal yang baru itu akan mempunyai tantangan dari masyarakat sendiri. Dinamika pertama kali BTN itu sangat luar biasa, dan saya ingat betul ketika itu Pak Nababan pertama kali ketua Balai Taman Nasional Karimun Jawa, beliau sangat luar biasa untuk memperjuangkan Karimun Jawa harus menjadi tempat atau mungkin tempat konservasi, tidak boleh lagi adanya kerusakan. Bahkan mungkin awal-awal dari Pak Nababan, saat itu ketua Balai Taman Nasional Karimun Jawa, itu sempat ada penolakan, bahkan ada demo tentang waktu itu. Kalau nggak salah Pak Nababan sangat melarang keras adanya jaring murami, pokat ikan yang berupa jaring. Tapi alhamdulillah dengan seiring berjalannya waktu, bahkan didukung dengan adanya wisata, masyarakat Karimun Jawa sangat sadar atau mungkin sangat aware tentang pentingnya kita menjaga alam Karimun Jawa, terutama laut dan hutan. Sebelum adanya Balai Taman Nasional Karimun Jawa, masyarakat memilih cara yang kurang ramah lingkungan dalam mengambil sumber daya laut. Terumbu karang diambil untuk dijadikan pondasi rumah, dan ikan ditangkap dengan menggunakan potas. Maka, ketika Taman Nasional pertama berdiri, pendekatan yang dilakukan adalah bantuan semen untuk pondasi rumah warga. Upaya konservasi sedikit demi sedikit ditanamkan pada masyarakat. Bagaimana wajah Karimun Jawa sekarang? Masyarakat yang dulunya pengeboom ikan beralih profesi ke sektor wisata. Sekarang, lebih banyak tangan yang terulur dalam menjunjung kelestarian Taman Nasional Karimun Jawa, antara lain Karang Taruna, masyarakat mitra, Polhut, dan NGO. Deru angin dan desing mesin kapal feri Siginjai menandai sauh penjelajahan kami yang sudah saatnya diangkat. Kami akan mengingat keindahan alamnya, ramah tamah masyarakatnya, dan semangat mereka dalam menjaga kelestarian Taman Nasional Karimun Jawa.